Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komplok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yaitu akuntansi kooperatif bagian Eropa. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan membacanya. Akuntansi kooperatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan di bidang akuntansi lainnya. Teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Contoh negaranya yaitu Indonesia dengan Malaysia, sama-sama memproduksi kopi dan timah. Indonesia mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah secara efisien dan murah. Sedangkan Malaysia mampu memproduksi timah secara efisien dan murah, tetapi tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan komparatif kopi, dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dengan timah. Jadi suatu bangsa dapat meningkatkan standar kehidupan jika negara memiliki spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas tinggi. Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan, sedangkan proses penyusunan atau formulasi standar akuntansi disebut dengan penetapan standar. Ada beberapa alasan mengapa standar akuntansi diberlakukan, antara lain: 1. Kebanyakan negara hukum atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi cenderung lemah dan tidak efektif. 2. Secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada diharuskan. 3. Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukan operasi dan posisi keuangan perusahaan akan disajikan secara lebih baik hasilnya. 4. Beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, bukan untuk laporan konsolidasi. Pola pengembangan kooperatif antara lainnya: pertama, pola makroekonomis. 2. Pola mikroekonomis. 3. Disiplin independen. 4. Keseragaman akuntansi. IFRS Uni Eropa. Belanda. Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relatif permisif, tetapi standar praktik profesionalnya sangat tinggi. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program besar perubahan dalam bidang hukum perusahaan dan diperkenalkan sebagian untuk mencerminkan harmonisasi hukum perusahaan dan di dalam UE yang terjadi. Laporan keuangan. Yang pertama, neraca laporan. 2. Laba rugi. 3. Catatan laporan keuangan. 4. Direksi informasi lain yang direkomendasikan. Pengukuran akuntansi. Penggabungan usaha umumnya menggunakan metode pembelian. Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimum 20 tahun. Metode ekuitas baru digunakan, investor berpengaruh secara signifikan. Rekomendasi Dewan tentang transisi falas sesuai dengan IAS nomor 21, aset terwujud diukur dengan nilai sekarang. Harga historis tetap dicantumkan untuk keperluan pajak. Karena ditetapkan aturan yang sangat fleksibel, maka ada peluang untuk praktek perataan penghasilan. Selanjutnya adalah negara Inggris. Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar
atau pandangan benar dan wajar, juga berasal dari Inggris. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Standar akuntansi di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris secara luas diatur oleh akta yang disebut sebagai Undang-Undang Perusahaan. Undang-Undang tahun 1981 menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar akrual. Yang kedua, pos aktiva dan kewajiban secara terpisah, dan setiap kategori aktiva dan kewajiban dinilai secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme diterapkan khususnya dan pengakuan realisasi laba dan seluruh kewajiban dan kerugian yang diketahui. Yang keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun diwajibkan. Yang kelima, prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan yang menggunakan akuntansi. Yang ketiga, pelaporan keuangan di Inggris. Yang pertama, metode akuisisi dan merger atau pooling of interest diperbolehkan dan penggabungan usaha. Yang kedua, aset dapat dinilai dengan biaya historis, nilai wajar maupun cara keduanya. Leases dikapitalisasi dan kewajiban lease dibukukan sebagai hutang. Yang ketiga, persediaan dinilai sebesar yang lebih rendah antara harga pokok dan FIFO atau average. Yang keempat, metode FIFO dilarang di Inggris mulai Januari tahun 2005. Semua perusahaan Inggris boleh menggunakan IFRS sebagai UKGAAP. Selanjutnya, Jerman. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Sebelum tahun 1998, Jerman tidak memiliki fungsi penetapan standar akuntansi keuangan sebagaimana yang dipahami negara-negara berbahasa Inggris. Secara garis besar, akuntansi di Jerman mirip dengan sistem yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Namun demikian, pentingnya diperhatikan bahwa standar GSB adalah rekomendasi wajib yang hanya berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi. Pelaporan keuangan. Bentuk laporan keuangan yang meliputi: yang pertama, neraca laporan laba rugi. 3. Catatan atas laporan keuangan. 3. Laporan manajemen. 4. Laporan editor. Pengukuran akuntansi. Pertama, metode pembelian adalah metode konsolidasi yang utama. 2. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dinilai sebesar nilai kini dan jumlah yang tersisa merupakan goodwill. 3. Goodwill dapat bisa disalin hapuskan terhadap cadangan dalam ekuitas atau diamortisasi secara sistematis selama umur manfaat ekonomisnya. 4. Usaha patungan dapat dicatat dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. 5. Biaya historis merupakan dasar untuk menilai aktiva berwujud. Persediaan dinilai sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya dan pasar. Metode yang digunakan untuk perhitungan biaya adalah FIFO atau rata-ratanya tertimbang. 3. Biaya penelitian dan pengembangannya dibebankan pada saat terjadinya. Selanjutnya disampaikan oleh saudara selanjutnya. Baik, selanjutnya negara keempat yaitu Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General formal yang pertama pada September 1947. Sebuah ketentuan yang telah direvisi
mulai berjalan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya dari ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1982 di bawah pengaruh Fond Direction of the European Union. Selanjutnya itu regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Di sini ada 5 perusahaan yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi di Prancis. Yang pertama itu CNC, Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua itu CRC, Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga itu IMF, Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat itu OIC, Institut Akuntansi Publik. Yang kelima itu CNCC, Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Berikutnya itu laporan keuangan. Di sini ada laporan perusahaan-perusahaan Prancis harus melaporkan. Yang pertama itu neraca, yang kedua itu laporan laba rugi, yang ketiga itu catatan laporan keuangan, yang kelima itu laporan direktur, yang kelima itu laporan auditor. Selanjutnya pengukuran akuntansi. Prancis menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Anglo-Saxon untuk pencatatan saham di luar negeri, dan perusahaan Prancis yang mengacu pada IFRS atau US GAAP sering menyatakan bahwa laporan keuangan mereka telah sesuai baik dengan standar Prancis maupun dengan standar internasional atau US.